Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kali ini saya masih akan melanjutkan tentang masih taubat. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu taubat, kenapa penting, bagaimana cara mentaubati dari dosa, baik dosa berkaitan dengan Allah langsung maupun dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Nah, sekarang taubat seperti itu mesti harus kita jaga terus menerus sampai kita meninggal dunia. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan pernah kamu mati kecuali dalam kondisi muslim. Nah, untuk menjaga agar kita selalu bertakwa dan meninggal dalam kondisi muslim, tentu pintunya atau jalannya adalah dengan mudawamatut taubah, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar taubat ini itu bisa istiqomah terus-menerus, setidaknya ada dua hal yang perlu dilakukan secara terus-menerus. Yang pertama adalah muhasabah. Ini sebagaimana yang disyairkan di dalam kitab Bidayatul Adqiya ila Thoriqil Auliya, waqtih dawaman bil muhasabatil lati tanha katak swiron jaro wa tasahula. Dan jagalah secara terus-menerus taubat itu bil muhasabah, dengan cara muhasabah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bihifdzil jawarih, dengan cara menjaga seluruh anggota tubuh kita untuk tidak digunakan melakukan maksiat. Nah, saya akan menjelaskan tentang yang pertama dulu, tentang muhasabah. Apa yang harus dimuhasabahi? Dan apa muhasabah itu? Muhasabah merupakan proses hitung-menghitung tentang amal perbuatan kita sehari-hari. Kira-kira gampangnya begini, dalam sehari ini itu berapa sih amal baik kita dan berapa sih amal buruk kita. Kemudian ditimbang-timbang. Kalau lebih banyak baiknya, segeralah bersyukur kepada Allah. Semoga ditambahi dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, kalau kok ternyata buruknya lebih banyak, maka segeralah bertaubat, memperbarui taubatnya terus-menerus, kemudian watadarokan, dan disusuli dengan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Jadi, muhasabah, menghitung-hitung ini dilakukan terhadap dua hal. Yang pertama, terhadap semua perilaku kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Apakah dalam hari ini itu misalnya ada perintah Allah yang tidak kita lakukan, atau kita lakukan tapi tidak sesuai dengan aturan syariat, atau kita lakukan tapi kurang sempurna, atau kita lakukan tapi masih kurang ikhlas, atau masih kecampuran unsur-unsur riya. Jadi kita hitung setiap hari. Nah, ketika kita temukan kekurangan, kurang sempurna, maka segeralah diikuti dengan kebaikan-kebaikan lain untuk menyempurnakan. Misalnya sholat fardu itu bisa disempurnakan. Nah, kalau ada kekurangan-kekurangan dikit, itu bisa disempurnakan dengan sholat sunat. Maka diperbanyak sholat sunat untuk menyempurnakan sholat fardu. Atau kebaikan-kebaikan lain untuk menyempurnakan pelaksanaan perintah yang kurang sempurna. Yang kedua adalah muhasabah atau menghitung-hitung dari apa sih hal-hal yang
apakah ada dalam hari ini itu larangan-larangan yang kita lakukan. Jadi jangan-jangan ada sesuatu larangan tapi kita lakukan. Jadi kita muhasabah, kita hitung berapa. Nah, kalau ketemu, ternyata tadi siang saya begini, ternyata tadi saya kok melakukan gini, malah maka segeralah itu tadaruk bitajdidi taubah, setelah disusuli dengan memperbarui taubatnya, kemudian baca istighfar agar dosa yang tadi dilakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau berhubungan dengan manusia sebagaimana kemarin ya diselesaikan ya dengan cara istighlal, minta maaf atau mengembalikan hak kalau itu berkaitan dengan harta benda dan seterusnya. Nah, kalau ini kita lakukan, muhasabah ini, maka kita akan terhindar dengan namanya taksir fil awamir. Kita terhindar dari menyepelekan atau menggampangkan, meremehkan terhadap perintah Allah dan larangan Allah. Nah, dengan demikian, maka kita akan bisa lalu istiqomah untuk bertaubat ini. Oke, baik. Yang kedua adalah cara untuk menjaga agar kita bisa mudawamah di dalam taubat ada dengan hifdzul jawarih, dengan menjaga seluruh anggota tubuh. Setidaknya ada 7 anggota tubuh yang harus kita kendalikan, kita jaga jangan sampai melakukan maksiat. Mulai dari ain, mata, kemudian lisan, kemudian telinga, kedua tangan, kedua kaki, perut, kemudian farji, kemaluan. Nah, 7 anggota tubuh inilah yang menjadi sumber dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu akan mengotori hati kita. Nah, hati itu kan diibaratkan seperti wadah penampungan air. Nah, air yang mengaliri itu bersumber dari aliran-aliran kecil yang itu kalau diibaratkan bersumber dari anggota tubuh ini. Artinya begini, mata itu kalau kita melakukan maksiat menggunakan mata itu kan berdosa. Nah, dosanya mata tadi itu nanti akan menimbulkan bintik hitam yang mengalir ke dalam hati seseorang sehingga hati orang itu menjadi hitam. Demikian pula telinga, kalau dipakai untuk mendengarkan hal yang diharamkan oleh Allah, misalnya mendengarkan ghibah, mendengarkan caci makian, maka itu akan berpengaruh ke dalam hati berupa bintik hitam. Demikian pula lisan, ketika dipakai ngomong hal-hal yang maksiat, maka itu akan berpengaruh ke hati. Jadi sumber dari kotoran hati itu adalah ya anggota tubuh kita ini. Kalau melakukan maksiat, maka akan mengotori hati. Nah, ketika hati itu sudah kotor, maka sulit untuk hati itu dipakai untuk melakukan ketaatan, sulit untuk bisa mudawamah di dalam taubat, berat untuk melakukan taubat karena apapun itu kan tergantung hatinya. Dalam hadis Nabi misalnya, ala inna fil jasad mudghatan, ingatlah bahwa di dalam tubuh ini ada segumpal daging, idza saluhat wa saluha jasadu kullu, kalau daging ini bagus maka seluruh anggota tubuh akan menjadi bagus. Kalau segumpal darah ini jelek, buruk, maka seluruh anggota tubuh, perilaku anggota tubuh akan menjadi jelek. Apa itu? Wahyal qalb, itu adalah hati manusia. Jadi hati ini yang paling pengaruh. Nanti suatu saat akan saya bahas sendiri khusus tentang bagaimana sebetulnya hati ini. Itu kira-kira nanti. Kemudian dalam waktu-waktu yang lain insya Allah akan saya kupas juga tentang maksiatul jawarih. Maksiat-maksiat yang dimunculkan dari anggota tubuh ini apa saja dan bagaimana kita menghindarinya. Insya Allah sekali lagi dengan muhasabah tiap hari ini kita akan bisa mudawamah dalam bertaubat, kemudian nanti kita pun akan diringankan dalam hisab nanti di akhirat. Sebagaimana dawuhnya Sayyidina Umar, hasibu qabla an tuhasabu.
hisablah diri kamu sendiri sebelum nanti kelak di akhirat kamu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita rajin muhasabah, menghisab diri, maka hisab kita di akhirat juga akan ringan, tidak membebani kita. Akhir kalam, apapun semoga bermanfaat. Jangan lupa bahwa semua ini semoga membawa perubahan kita lebih baik lagi, dan la haula, tidak ada daya untuk menghindar diri dari maksiat, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan apapun illa billahi, kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita mesti selalu minta pertolongan kepada, semoga Allah berikan taufik, hidayah, dan inayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.